Andin adalah seorang pedagang angkringan yang menjalankan usahanya di Jalan Raya Pantura. Setiap hari, mulai dari sore hingga larut malam, Andin membuka gerobaknya yang penuh dengan aroma sedap pentol bakar, usus bakar, dan sate ayam. Meski usahanya cukup ramai, Andin memiliki beban berat berupa hutang yang besar kepada Pak Toha, seorang rentenir kejam yang terkenal di kampungnya. Suatu sore, Pak Toha datang ke angkringan Andin dengan wajah yang terlihat puas. "Andin, sudah sebulan ini kamu belum bayar hutang. Kamu tahu kan, bunga hutangnya makin besar," katanya sambil menepuk-nepuk saku celananya. Andin menundukkan kepala, merasa malu dan tertekan. "Iya Pak Toha, saya minta maaf. Saya akan segera membayarnya. Tolong beri saya sedikit waktu lagi." Pak Toha tersenyum sinis. "Waktu? Kamu sudah minta waktu berkali-kali. Sekarang aku beri kamu tawaran. Kalau kamu mau menjadi istriku, hutangmu langsung lunas." Mata Andin membelalak, tidak percaya dengan apa yang didengarnya. "Menjadi istri Anda?" "Tidak Pak Toha, saya tidak bisa menerima tawaran itu." Pak Toha mendekat, menatap Andin dengan tajam. "Kalau begitu, segera lunasi hutangmu. Jangan sampai aku harus mengambil tindakan yang lebih tegas." Pak Toha pergi meninggalkan Andin yang masih terguncang. Dalam keputusannya, Andin memutuskan untuk mencari jalan lain. Ia teringat cerita tentang seorang dukun terkenal di desa sebelah yang dikabarkan memiliki pesugihan penglaris. Dengan harapan terakhir, Andin mendatangi dukun tersebut. Di rumah sang dukun, Andin disambut dengan suasana yang misterius. Asap dupa mengepul, aroma kemenyan menyengat hidung, dan ruangan penuh dengan jimat serta benda-benda gaib. Dukun itu duduk di tengah ruangan, menatap Andin dengan tatapan tajam. "Apa yang kau cari, anak muda?" tanya sang dukun dengan suara serak. "Saya butuh bantuan, Pak. Angkringan saya perlu penglaris. Saya butuh uang untuk melunasi hutang saya," jawab Andin dengan suara bergetar. Dukun itu mengangguk pelan. "Aku bisa membantumu, tapi ada syaratnya. Kamu harus menumbalkan 1 ekor ayam putih setiap hari. Jika tidak, kau akan menghadapi konsekuensi yang mengerikan." Andin ragu sejenak, tapi keputusasaan yang membuatnya setuju. "Baik Pak, saya akan lakukan apa saja." Dukun itu memberikan sebuah jimat dan instruksi detail tentang ritual yang harus dilakukan. "Ingat, 1 ekor ayam putih setiap hari. Jika tidak, roh yang terikat pada pesugihan ini akan datang menuntut." Selama 1 bulan, Andin rutin menumbalkan ayam putih setiap hari. Angkringannya pun semakin ramai. Pelanggan datang silih berganti, dan hutangnya kepada Pak Toha berhasil dilunasi. Namun keserakahan mulai menguasai hati Andin. Ia menikmati kehidupan yang lebih nyaman dan uang yang mengalir deras. Ia ingin terus kaya dan menikmati hasil usahanya. Namun, mencari ayam putih setiap hari semakin sulit dan mahal. Malam pertama, setelah gagal menemukan ayam putih untuk tumbal, Andin merasakan hawa dingin yang tidak biasa di angkringannya. Suara angin menderu-deru. Meskipun malam itu tenang, ia mendengar bisikan-bisikan aneh, seperti ada yang memanggil namanya dari kegelapan. Saat menoleh, tidak ada siapapun di sana. "Siapa itu?" tanya Andin dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban, hanya bisikan yang semakin jelas. "Andin." Suara itu berbisik, membuat bulu kudu Andin meremang. Ia mencoba mengabaikan dan melanjutkan pekerjaannya, tetapi perasaan tidak nyaman itu terus menghantuinya sehingga ia menutup angkringan. Pada malam kedua, saat sedang menyiapkan dagangannya, Andin melihat bayangan hitam melintas cepat di sudut matanya. Ia mengira hanya halusinasi,
tetapi bayangan itu terus muncul, semakin dekat dan jelas. Ketika ia mencoba menyentuhnya, bayangan itu hilang, meninggalkan bau anyir yang membuat Andin merasa mual. Ini tidak mungkin, gumam Andin. Matanya terus mencari bayangan itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Bayangan itu kembali muncul, kali ini di cermin gerobaknya. Kau tidak bisa lari, Andin. Bisikan terdengar dari bayangan itu. Andin terjatuh, napasnya tersengal-sengal, dan ia berlari menjauhi cermin tersebut. Malam ketiga, Andin merasakan sentuhan dingin di pundaknya saat sedang melayani pelanggan. Ia menoleh, tetapi tidak ada siapapun di belakangnya. Sentuhan itu terasa nyata, seolah-olah ada seseorang yang berdiri di belakangnya. Sial, apa ini? Andin berteriak, membuat pelanggan yang ada di sana kebingungan. Ia mencoba menenangkan diri, tapi sentuhan itu terus menghantuinya sepanjang malam. Pada malam keempat, saat Andin sedang bersiap-siap untuk tidur, ia mendengar suara langkah kaki di luar rumahnya. Suara itu semakin mendekat, lalu berhenti di depan pintunya. Dengan gemetar, Andin membuka pintu, tetapi tidak ada siapapun di sana. Hanya jejak kaki yang terlihat samar di tanah. "Apa kau di sini?" tanya Andin kepada kegelapan. Jawabnya hanya angin malam yang menderu. Ia menutup pintu dengan cepat, berlari ke kamarnya dan mengunci pintu. Malam kelima, Andin terbangun tengah malam oleh suara tawa yang menyeramkan. Suara itu terdengar seperti berasal dari dalam rumahnya. Ia menyalakan lampu dan melihat bayangan seseorang berdiri di sudut kamar. "Siapa kau?" teriak Andin dengan ketakutan. Bayangan itu hanya tertawa, tawa yang dingin dan menusuk. "Kau tahu siapa aku, Andin?" suara itu berkata. "Aku datang untuk menagih." Andin berlari keluar kamar, meninggalkan bayangan itu, tetapi tawa tersebut terus menggema di telinganya. Malam keenam, Andin mulai merasakan lelah dan terganggu secara mental. Ia melihat sosok wanita berambut panjang dengan wajah yang pucat berdiri di depan angkringannya. Sosok itu menatapnya dengan mata merah menyala, lalu tiba-tiba menghilang. "Tolong, jangan ganggu aku," Andin berbisik. Air matanya mengalir. Sosok itu muncul lagi, kali ini di belakangnya, dan berbisik di telinganya. "Kau tidak bisa lari, Andin. Tumbal itu harus dipenuhi." Suara wanita itu terdengar jelas. Andin berteriak ketakutan, membuat para pelanggan yang ada di sana berlarian menjauh. Pada malam ketujuh adalah malam yang paling mengerikan. Sosok misterius itu muncul di mimpi Andin, menindih tubuhnya hingga ia tidak bisa bergerak. Andin merasakan sakit yang luar biasa, seolah-olah jiwanya sedang dicabik-cabik. Sosok itu menertawakan Andin, menyeringai dengan gigi tajamnya. "Kau tidak bisa lari dari aku," sosok itu berbisik. "Kau telah berjanji." Andin terbangun dengan tubuh penuh keringat dan merasa sangat lemah. Ia mencoba bangkit, tetapi tubuhnya tidak kuat lagi. Ia terjatuh, matanya menatap kosong ke langit-langit. Keesokan paginya, Andin ditemukan tewas di angkringannya oleh para pelanggan yang datang pagi itu. Tubuhnya terbujur kaku dengan wajah yang penuh ketakutan. Kematian Andin meninggalkan misteri besar di jalan raya Pantura. Angkringan yang dulu ramai kini kosong, menyisakan cerita mengerikan tentang sosok misterius yang meniduri Andin hingga mati. Para pedagang lain di jalan raya Pantura mulai berhati-hati, tidak ingin mengalami nasib yang sama dengan Andin. Mereka berbisik tentang kutukan dan kejahatan yang datang dari pesugihan, mengingatkan satu sama lain tentang bahaya keserakahan dan pilihan yang salah.